Halo guys, kembali lagi bersama gue Ian. Di sini gue bakal bahas seputar negara-negara yang ada di dunia. Nah, kalau temen-temen yang udah pernah nonton video gue sebelumnya, pasti kalian tahu kalau gue udah bahas negara-negara yang ada di benua Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Nah, kali ini gue bakal membahas negara yang ada di benua Amerika. Nah, clue-nya ya kali ini itu adalah negara ini tuh pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama. Nah, buat temen-temen yang mengikuti sejarah sepak bola dari dulu sampai sekarang pasti tahu nih negara apa. Nah, buat temen-temen yang nggak tahu dan mau tahu, simak terus video sampai habis ya. Negara Uruguay adalah sebuah negara kecil yang terletak di pesisir timur Amerika Selatan. 88% dari penduduk Uruguay adalah keturunan Eropa. Negara ini adalah negara terkecil kedua di Amerika. Dan jangan salah, walaupun kecil, tapi politik dan ekonomi di negara ini stabil. Dan negara ini termasuk sebagai negara yang terendah kasus korupsinya. Uruguay merupakan negara yang memiliki luas wilayah mencapai 176.215 km persegi. Dengan tanggal kemerdekaan yaitu 25 Agustus 1825 dengan nama resmi Republic of Oriental Uruguay. Negara ini memiliki populasi mencapai 3.425.330 jiwa. Uruguay awalnya dihuni oleh suku asli Charrua hingga kedatangan bangsa Spanyol pada abad ke-16. Persaingan antara Spanyol dan Portugis, terutama dari koloni Brazil, menandai sejarah awal Uruguay. Pada tahun 1811, dipimpin oleh José Gervasio Artigas, Uruguay memulai perjuangan melawan Spanyol. Tetapi kemudian menghadapi ancaman dari Brazil yang mencaplok wilayah ini sebagai provinsi Cisplatina pada 1821. Dengan dukungan Argentina, Uruguay berhasil meraih kemerdekaan melalui perjanjian Montevideo pada tahun 1828. Setelah kemerdekaan, Uruguay mengalami konflik internal antara dua partai besar, yaitu Partai Colorado dan Partai Blanco, hingga mencapai stabilitas ekonomi pada akhir abad ke-19. Reformasi besar-besaran oleh Presiden José Bataille Ordóñez pada awal abad ke-20 menjadikan Uruguay sebagai salah satu negara paling maju di Amerika Latin dengan sistem pendidikan publik dan kebijakan sosial yang kuat. Namun, pada 1973, Uruguay mengalami masa ketidaktaatoran militer yang berakhir pada 1985. Setelah itu, Uruguay kembali ke demokrasi dan stabilitas. Saat ini, Uruguay dikenal sebagai negara yang maju dengan standar hidup tinggi, sistem demokrasi yang kuat, dan kebijakan sosial progresif. Kebijakan luar negeri Uruguay menunjukkan komitmennya untuk bekerja sama dengan negara lain, memperjuangkan hak asasi manusia, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Uruguay aktif dalam organisasi internasional seperti PBB dan Mercosur untuk mendorong kerjasama di tingkat regional dan global. Negara ini sangat peduli dengan perlindungan hak asasi manusia dan menjadikannya prioritas dalam hubungan internasional. Uruguay juga mendukung perdagangan terbuka dan berusaha meningkatkan hubungan dagang dengan negara lain lewat perjanjian perdagangan. Selain itu, mereka berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dan menangani isu-isu seperti perubahan iklim serta ketidakadilan sosial di tingkat global. Uruguay tidak ragu untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan. Mereka percaya pada penyelesaian konflik dengan cara damai melalui dialog dan diplomasi, dan pernah berperan sebagai mediator dalam beberapa situasi internasional. Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Uruguay mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial, sehingga menjadikannya negara yang dihormati di komunitas internasional. Perkembangan politik domestik Uruguay dimulai setelah kemerdekaan pada tahun 1828. Ketika negara ini menghadapi ketidakstabilan politik dan konflik antara dua partai utama, yaitu Partai Colorado dan Partai Blanco. Pertikaian ini berlangsung selama abad ke-19 dan sering melibatkan campur tangan dari Brazil dan Argentina.
Pada akhir abad ke-19, Uruguay mulai stabil berkat reformasi yang diperkenalkan oleh Presiden José Bataille Ordóñez, yang menjadikan negara ini salah satu yang paling maju di Amerika Latin dengan sistem pendidikan dan kesejahteraan sosial yang baik. Namun, pada tahun 1973, Uruguay jatuh ke dalam kekuasaan militer yang membawa banyak pelanggaran HAM. Setelah kembali ke pemerintahan demokratis pada tahun 1985, Uruguay berhasil membangun stabilitas politik dan memperkuat demokrasi. Negara ini dikenal sebagai negara progresif dan kebijakan sosial inovatif, seperti legalisasi pernikahan sesama jenis dan pengaturan penggunaan ganja, menjadikannya salah satu negara paling stabil dan demokratis di Amerika Latin. Perkembangan ekonomi domestik Uruguay telah mengalami berbagai perubahan signifikan sejak kemerdekaannya. Pada awalnya, ekonomi negara ini bergantung pada pertanian dan peternakan, terutama ekspor daging dan biji-bijian. Pada akhir abad ke-19, di bawah kepemimpinan Presiden José Bataille Ordóñez, Uruguay mulai menerapkan reformasi ekonomi yang mendorong industrialisasi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik. Namun, pada pertengahan abad ke-20, ekonomi Uruguay menghadapi tantangan, termasuk inflasi tinggi dan krisis ekonomi yang memicu ketidakstabilan politik. Setelah kembali ke pemerintahan demokratis pada tahun 1985, Uruguay berhasil melakukan reformasi ekonomi yang fokus pada liberalisasi pasar, peningkatan investasi asing, dan diversifikasi ekonomi. Pada tahun 2000-an, ekonomi Uruguay tumbuh pesat berkat peningkatan harga komoditas global dan kebijakan ekonomi yang stabil. Negara ini juga dikenal dengan kebijakan sosial yang progresif, termasuk investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, Uruguay telah berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, menjadikannya sebagai salah satu negara yang berkomitmen pada praktik-praktik ramah lingkungan di kawasan ini. Perkembangan sosial domestik Uruguay telah menunjukkan kemajuan signifikan sejak kemerdekaannya. Pada awalnya, masyarakat Uruguay didominasi oleh petani dan pekerja di sektor pertanian. Tapi seiring waktu, terjadi urbanisasi yang pesat, terutama di kota-kota besar seperti Montevideo. Pada abad ke-20, Uruguay dikenal dengan kebijakan kesejahteraan sosial yang progresif, termasuk akses pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. Pemerintah menerapkan program-program sosial untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Pendidikan menjadi prioritas utama dan negara ini berhasil mencapai tingkat literasi yang tinggi. Selama periode ketidakdiktatoran militer pada 1973 hingga 1985, banyak pelanggaran HAM yang terjadi yang berdampak negatif pada kehidupan sosial. Namun, setelah kembali ke pemerintahan demokratis, Uruguay mulai memperkuat kembali komitmennya terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Oke teman-teman, jadi tadi adalah sedikit penjelasan mengenai negara Uruguay. Semoga video ini bisa membantu dan menambah wawasan teman-teman sekalian untuk memahami tentang negara-negara yang ada di dunia, baik dari perkembangan politiknya, ekonomi, maupun mengetahui tentang sejarah-sejarahnya. Thank you ya guys.